Hai. Hai, Hai. hai. Kembali lagi bersama saya Dionysius Theo. Dan saya Lorencia Felita. Nah, kalian pasti tahu kan kapal otok-otok itu kayak gimana? Nih gambarnya nih. Nah, jadi kita udah ngebuat beberapa kapal dengan variasi yang berbeda-beda. Di sini ada kapal otok-otok dengan kotak penampungan berukuran 5x3. Ada yang 2 knalpot, ada juga yang 3 knalpot, dan ada juga yang 3 knalpot pisah. Untuk variasi selanjutnya, di sini ada kapal otok-otok dengan ukuran kotak penampungan sebesar 5x4. Ada yang 2 knalpot, 3 knalpot, dan ada 3 knalpot pisah. Nah, untuk tujuannya sebenarnya apa sih? Nah, kita tuh ingin mencari efisiensi dari tiap-tiap kapal, dan kita tuh ingin nentuin kapal mana sih menghasilkan efisiensi paling besar. Nah, jadi gimana sih cara kerja dari kapal otok-otok ini? Nah, cara kerjanya itu dengan memanfaatkan uap air yang keluar dari ujung knalpotnya. Nah, gimana cara bisa seperti itu? Itu yang pertama-tama dengan memasukkan air pada salah satu ujung knalpotnya sampai penuh. Yang kemudian mesin ini akan dipanaskan sehingga yang kalau kita tunggu beberapa saat akan menghasilkan uap air. Nah, jika kita taruh dalam air, maka terdapat perbedaan tekanan antara dalam knalpot dan luar knalpot. Sehingga dengan adanya perbedaan tekanan tersebut akan menyebabkan uap air terus mengalir ke dalam mesin kemudian keluar lagi sehingga kapal ini dapat berjalan maju. Jadi untuk kapal yang kita buat ini secara keseluruhan semuanya terbuat dari seng yang disusun menggunakan solder dan timah. Di sini juga terdapat pengapian yang juga berasal dari seng dan di sini terdapat suhu yang berasal dari suhu api yang digunakan pada biasanya. Nah, setiap kapal itu dicoba pada lintasan lurus sepanjang 2 meter yang sudah ditandai jaraknya setiap 0,5 meter. Nah, setiap kapal itu dilakukan percobaan sebanyak 3 kali untuk didapatkan hasil yang lebih akurat nantinya. Jadi setelah dilakukan percobaan pada beberapa variasi kapal, maka akan didapatkan data sebagai berikut. Nah, di sini saya mengambil contoh pada percobaan kapal dengan variasi ukuran kotak penampungan air sebesar 5x3 dengan 2 knalpot. Di sini didapatkan data waktu tiap jarak yang ditempuh. Nah, setelah didapatkan data tersebut, maka dapat dibuat grafik, di mana grafik ini terdapat persamaan yang menunjukkan kecepatan dari kapal itu sendiri. Nah, kecepatannya itu didapat dari koefisien X-nya. Di sini bisa dilihat bahwa kecepatannya sebesar 0,0882 meter per second. Nah, untuk mencari efisiensi dari kapal ini, maka digunakan rumus daya kapal atau daya output per daya input. Nah, daya inputnya di sini merupakan kalor yang dihasilkan oleh panas yang digunakan untuk memanaskan mesin dari kapal otok-otok. Nah, daya inputnya ini dapat dicari dengan menggunakan rumus massa dikali kalor jenis zat dikali perubahan suhu per perubahan waktu. Nah, suhu awalnya didapatkan 27 derajat Celcius dan suhu airnya sebesar 95 derajat Celcius dengan waktu pemanasannya selama 165 second. Nah, air yang dipanaskan ini sebanyak 0,025 liter atau itu setara dengan volume mesin kapal otok-otok. Nah, maka didapatkan daya inputnya sebesar 43,27.
Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu mencari daya kapal. Nah, daya kapal ini tuh yang pertama-tama kita harus mencari koefisien gesek dari tiap kapal. Nah, koefisien gesek dari tiap kapal itu dapat dicari dengan menjalankan kapal tanpa mesin. Setelah dijalankan kapal tanpa mesin dan dilakukan tracking pada aplikasi tracker, maka akan didapatkan grafik kecepatan terhadap waktu. Dari grafik tersebut, kita mendapatkan koefisien geseknya, yaitu sebesar ini. Lalu setelah kita mendapatkan koefisien gesek, maka langkah selanjutnya adalah mencari gaya hambat. Nah, gaya hambat itu dapat dicari dengan menggunakan rumus koefisien gesek dikali dengan kecepatan kapal. Dan langkah yang terakhir yaitu dengan mencari daya kapal. Nah, daya kapal itu sendiri dapat dicari dengan mengkalikan gaya hambat dengan kecepatan yang sudah ditemukan tadi. Nah, jika sudah didapatkan daya dari setiap kapal pada setiap percobaan, maka kita rata-ratakan. Setelah kita rata-ratakan, maka kita dapat menghitung efisiensinya, yaitu dengan membagi daya rata-rata kapal dibagi dengan daya input. Untuk daya inputnya sama setiap percobaan yang dilakukan. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, dapat lihat pada tabel perbandingan efisiensi ini. Bahwa pada kapal dengan variasi kotak penampungan air sebesar 5x4 dengan 3 knalpot yang peletakannya secara terpisah menghasilkan efisiensi paling besar. Hal itu dikarenakan daya tampung yang semakin besar yang akan membayarkan kapal dan juga semakin banyak knalpot akan menambah gaya dorong dari kapal. Apalagi jika meletakkan knalpot secara terpisah akan menyebabkan gaya dorong secara merata. Nah, jadi dari seluruh percobaan ini dapat disimpulkan bila semakin besar kotak penampungan air dan juga semakin banyak knalpot, maka kecepatan dari kapal otok-otok ini akan semakin besar, sehingga akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar juga. Serta jika meletakkan knalpot pada posisi yang terpisah akan menambah efisiensi karena gaya dorongnya akan semakin merata. Jadi, ini saatnya kalian buat mencoba variasi lainnya. Semangat mencoba! Yeay!